Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tafsir, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ketujuh dari tafsir surat Ibrahim, masih membahas tafsir yang kedua. Maka perlu diketahui barakallahu fikum, pelajaran tafsir yang kita adakan di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i tentunya pelajaran tafsir yang spesial untuk para santri-santri. Kenapa? Karena pada hakikatnya ilmu tafsir hanya dicukupkan dengan pembahasan tentang ma'ani dari surah. Seperti di sini misalnya, tafsir dari ucapan Allah misalnya, ila siratil azizil hamid. Makna tafsir, apa makna al-aziz? Apa makna as-sirat? Apa makna al-hamid? Itu yang diinginkan dari ilmu tafsir. Karena makna tafsir adalah penjelasan, dan tafsir ini bisa nanti datang Al-Quran, ditafsirkan dengan Al-Quran dan Sunnah juga as-sahihah dan dari lughatil Arabiyyah. Namun kenapa kita katakan sedikit berbeda dan spesialis untuk para santri di sini? Maka kami menekankan kepada para santri agar mereka memahami dan menghafal Al-Quran, terutama surat Ibrahim yang kita sedang memberikan kajian tafsirnya, dalam keadaan menghafal pertama dengan tajwid yang benar. Sehingga di saat kami mengajarkan tafsir surat Ibrahim, bukan hanya targetnya kami memberikan makna-makna ayat, bukan. Tetapi sekalian untuk memberikan kepada kalian hafalan baru bagi yang belum menghafalnya, dan memberikan hafalan yang baru dengan tasmi beserta ilmu tajwid sehingga menghafal dengan baik dan benar. Karena kami merasakan dulu waktu di Yaman, dan kami melihat juga dari beberapa orang-orang Yaman menghafal tanpa ilmu tajwid, karena mereka menghafal dari kecil. Maka mereka mengadu kepada kita, ana udah hafal Al-Quran tapi nggak kepake bacaan ana. Kenapa? Nggak tahu mad tabi'i saja tidak tahu, nggak tahu idhar, idgham, yang jelas baca seperti itu. Panjang pendek mereka tidak paham. Kadang-kadang panjang yang harusnya mad tabi'i 2 dipanjangkan jadi 6 dan sebagainya, tidak terpakai. Dan yang diinginkan antum menjadi imam seperti hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, imamukum aqra'ukum Qur'anan. Yang diinginkan di sini, yang rajih dari khilaf, bahwa imam bagi kalian dijadikan imam itu yang paling benar bacaannya, bukan paling banyak hafalannya. Jika hafalannya banyak, bahkan 30 juz hafal, namun bacanya rusak, bacaannya dari segi makharijul huruf, dari segi sifatul huruf, dari segi ilmi tajwid, maka dia akan rusak dan tidak bisa dijadikan imam. Karena konteks hadis, imamukum aqra'ukum Qur'anan, yang paling baik bacaannya. Maka yang paling baik bacaannya bisa jadi dia hanya hafal 15 juz. Hafal mungkin hanya sekedar juz-juz akhir, juz amma dan juz tabarok, namun dia mutkinkan dari qiraahnya, maka dia lebih baik daripada orang yang mungkin hafalannya 10 juz tapi tidak mengetahui makharijul huruf yang benar. Tertukar antara zo, za, zai,
Seperti itu, lisan-lisan orang awak ya. Kebanyakan seperti itu. Kalau di Jawa, ain, ngain. Nga'udzubillah. Bukan a'udzubillah. Ain. Dan begitu pun banyak lagi, maka spesifik kita di sini mengajarkan antum ilmu tafsir dengan tajwidnya, dan tidak cukup dengan itu. Juga dengan ditambah i'rabnya. Sehingga kalian mengetahui nanti, pertama pelajaran ini tafsir kok ada i'rabnya, pertama agar memudahkan menghafal. Dan itu benar. Dulu kami waktu masih di Indonesia menghafal, ya kebanyakan ialah menghafal. Namun setelah kami mempelajari ilmu Lughatil Arabiyah, mengetahui i'rab, maka menempel hafalan dikarenakan tahu i'rabnya. Seperti misalnya di sini, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa. Contohnya, litukhrijan nasa. Kalau kita tidak mengetahui i'rab, kadang-kadang kita di saat tasmi salah litukhrijun nasa. Tapi di sini nggak bisa litukhriju. Kenapa? Karena ada lam ta'lil. Dan lam ta'lil ada an mudmarah yang mana menasobkan fi'lun mudhari, berarti harus litukhrija. Dan di saat kalian setor nanti membaca litukhrija dan mengetahui sebabnya karena lam ta'lil ada an mudmarah yang menasobkan, maka di sini di saat mentasmi dalam hafalan pun menjadi kuat. Paham? Dan juga dari segi i'rab, litukhrijan nasa, tidak akan kamu membaca litukhrijan nasu. Kenapa? Karena ta'rif i'rabnya. Mengeluarkan manusia. Manusia maf'ulun bih. Kamu wahai Muhammad mengeluarkan manusia. Maka kalau dibaca an-nasu, berarti manusia yang mengeluarkan kamu Muhammad, atau gimana? Fa'ilnya terbalik. Maka pengetahuan ilmu i'rab membantu dalam menghafal. Pertama. Dan yang kedua, kita sengaja di sini memberikan ilmu i'rab sebagai tatbik juga dari pelajaran kalian di mana? Di pelajaran al-mutammimah. Di pelajaran al-ajrumiyah yang telah terdahulu. Ini tatbiknya, i'rabnya nih. Begitu. Jadi antum menghafal, alhamdulillah yang antum hafal kalamullah. Bukan sekedar matan yang ditulis manusia seperti Al-Baiquniyah, ataupun matan Al-Ajrumiyah, ataupun puisi-puisi syair yang ditulis oleh para puisi, ataupun pepatah-pepatah yang ditulis oleh manusia. Bukan. Yang kalian baca ucapan Allah, yang kalian hafal ucapan Allah, maka di saat kalian menghafalnya dibaca dengan tajwid, diketahui artinya dari segi i'rab, nikmat. Maka kenapa kita memberikan ilmu tafsir, dimasukkan juga kemarin ilmu i'rab Al-Qur'annya untuk menguatkan dari praktek pelajaran bahasa Arab. Dan yang kedua tadi, untuk di saat antum menghafal tidak lahan, tidak litukhrijan nasu, tapi litukhrijan nas. Tidak litukhriju annas. Kenapa? Karena harus mansub litukhrija. Fahim? Maka langsung kita masuk kepada pelajaran tafsir dari ayat yang pertama, namun titik berat pada hari ini kepada apa? At-tajwid. Sehingga antum nanti menghafalnya dengan tajwid. Dan permasalahan tajwid di sini dalam ayat yang kedua ini kita akan memberikan tajwid yang lumayan agak dalam sebagai juga perealisasian ilmu tajwid. Siapa yang sudah belajar ilmu tajwid? Kalian sudah belajar dengan kita ilmu tajwid. Ingat maghrib. Nah, di sini tatbiknya. Yang lain, yang dari pondok lain sudah belajar ilmu tajwid? Kalau belum, tidak apa-apa, ikut kita nanti belajar, nanti akan ingat. Oh, ini prakteknya dan sebagainya. Maka kita kembali kepada permasalahan tafsir dari surat Ibrahim dengan ilmu tajwidnya.
Kita masuk sekarang kepada ayat yang pertama, juga kepada ayat yang kedua, maka dibuka mushaf antum semua. Mari kita baca terlebih dahulu, baru kita masuk kepada pembahasan. 2 ayat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Adapun kita masuk sekarang kepada tafsir, namun tambahan dari kita dari ahkam at-tajwid. Maka alif lam ra dinamakan dengan hukum al-mad al-lazim al-harfi al-mukhaffaf. Maknanya al-mad dia adalah harf mad padanya. Apa yang diinginkan di dalam alif lam ra, madnya pada huruf lam. Apa pada huruf alif? Kenapa lam? Karena ada madnya. Lam asalnya lam, alif, dan mim. Maka ini huruf mad. Dan apa maknanya al-lazim? Di dalam ilmu tajwid, setiap al-mad al-lazim al-harfi musaqqal atau mukhaffaf ataupun al-mad al-lazim al-muttasil, maka makna dari al-mad al-lazim dia lazim, wajib, panjang. Dan kebanyakan lafaz lazim panjangnya adalah 6 harokat. Maka di sini kita mendalami ini. Adapun al-harfi maknanya dia harf muqatta'ah, huruf muqatta'ah. Seperti shad, nun, qaf, ha, ya, ain, shad, alif, lam, mim, dan juga alif, lam, mim, ra, dan yang lainnya. Itu makna dari al-huruf, al-harfi, al-huruf al-muqatta'ah. Dan makna al-mukhaffaf, makna al-mukhaffaf di sini dia tidak ada idgham. Kenapa? Karena alif tidak ada idgham. Akhirnya fa, alif. Dan lam akhirnya mim bertemu dengan ra, mim sakinah bertemu dengan ra, tidak ada hukum idgham. Maka di sini dinamakan mukhaffaf. Kebalikannya awal surat Ibrahim alif lam mim. Di sini ada mim. Itu poinnya dinamakan al-mad al-lazim al-harfi al-musaqqal. Kenapa? Karena ada idgham. Di mana lam ada mimnya. Sukun kan? Bertemu dengan mim. Maka lam, mim. Maka di situ hukumnya masuk kepada idgham mim. Maka inilah makna dari alif lam ra, al-mad lazim al-harfi al-mukhaffaf. Lihat, dinamakan mad lazim dia 6.
Ini yang saya inginkan sekarang memahamkan kalian 6 harokat. Jadi di saat membaca alif, lam, ra, 6. Alif, lam, ra. Tidak 2 misalnya. Alif, lam, ra. Tidak. Tapi tadi saya baca alif, lam, ra, kaf, ha, ya, ain, sad, biar cepat misalnya. Maka bacaan yang benar dia 6. Paham? Jangan ada yang 2 harokat alif, lam, ra. Paham? Tetapi harus 6. Alif, lam, ra. Paham? Itu makna mad lazim. Maka itulah dari ucapan di dalam ayat yang pertama alif, lam, ra. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada awal ayat yang pertama. Kitabun. Di dalam ayat ini ucapan Allah Jalla wa Ala kitabun. Dari segi i'rab, apa i'rabnya terdahulu? Kenapa marfu? Khobar, mubtada'nya mana? Mahdhuf, takdirnya hada. Berarti di sini kitabun marfu. Maka di sini ada hukum dari segi ilmu tajwid. Hukum yang pertama, kitabun, tentang alif. Maka alif hukumnya apakah dia di sini muraqqaqah yang lembut alifnya ataupun alif yang mufakhamah. Alif adalah dari huruf yang mengikuti, mutaba'ah. Dilihat kepada huruf yang datang sebelumnya. Jika yang datang sebelumnya adalah huruf-huruf yang mufakhamah atau huruf yang isti'la, ini masuk kepada pelajaran tajwid, sifatul huruf. Mungkin kalian belum mendapatinya karena kalian mempelajari kebanyakan tajwid, idhar, idgham, tapi sifat al-huruf mungkin belum dapat. Maka di ilmu sifatil huruf, dari sifat al-huruf yang didain, yang mempunyai 2 kontradiksi. Pertama dinamakan huruf isti'la. Apa makna huruf isti'la? Dia 7 huruf yang mana maknanya isti'la menguasai lisan bagian atas. Lisan atas dan juga langit-langit atas. 7 huruf. Seperti disebutkan oleh para ulama dan Ibnul Jazri juga di dalam mandumahnya ataupun di dalam syairnya disebutkan 7 huruf ini khassa, daghtun, qad ataupun kha, sad, dha, ghain, ta, qaf, dha. Maka huruf-huruf ini diringkas menjadi khussa, daghtun, qad. Kita ambil contoh. Kha, maka dia getaran di atas al-hanak al-a'la. Kha, kita mengetahui dengan disukunkan. Di atas. Dan juga yang setelahnya sad, as. Dari lisan kita dengan atas al-hanak al-a'la. Al-hanak langit-langit yang atas. Juga ba menjadi al, walau, dhalin, dan juga gha, al, astaghfirullah, berarti dia isti'la juga. Dan juga ta'amakum, mutmainnah. Apalagi contohnya mutafifin, itu tidak ada tasdidnya. Al-muhim ta sakinah, menguasai atas, dinamakan isti'la, lidah bagian atas dan langit-langit. Ini ada 7 huruf. Dan juga qaf, dan juga dha, dhidu,
wadzalimina, wadza. Seperti itu. Maka ini semuanya dinamakan huruf as-sab'ah yang sifatnya isti'la. Dan di sana ada huruf yang selain dari isti'la, dinamakan istifal. Dan istifal ini bedanya dengan isti'la, ya kebalikannya, dinamakan sifat yang mutadodan, yang ada lawannya. Lalu kalau begitu berapa huruf istifal yang di bawah dan apa maknanya? Makna istifal adalah dia menguasai tidak di atas lisan tetapi di bawah. Dan di sini sisa dari 7 huruf hijaiyah yang 29 diambil 7 berapa? 22. Maka di sini selain dari khussa, dobtin, qad, 7 huruf tadi, maka dia istifal. Apa contohnya? Yang mudah, misalnya dari abjad hijaiyah, ba misalnya. Di sini lihat, ba. Tidak ada menguasai atas apa tidak? Ba, tidak ada. Maka kita sukunkan ba, bi, bu, ab. Di sini, ab di makhraj syafah. Dan juga ta, ti, tu, at. Dan juga sa, si, su, as. Semuanya berfokus kepada asanaya dengan ujung lidah kita. Namun huruf isti'la menguasai lidah tengah sampai ujung kepada al-hanak al-a'la. Qussa, dabtun, qad, kha, khi, khu, ah, sa, si, su, as. Lidah kita di atas. Dan juga da, dan juga ta, ti, tu, at. Kesimpulannya, alif di sini kitab. Alif mempunyai kekhususan dia dalam tarqiq dan tafkhim. Makna tafkhim suaranya dibesarkan, makna tarqiq suaranya dilemahkan. Ini dari sifat huruf yang mungkin antum belum mempelajarinya atau mempelajarinya mungkin bingung karena terus terang waktu kami di Yaman pun belajar sifatul huruf kepada orang yang bukan qurra bingung. Karena dia menyifatkan sifat huruf rokhawah, sifat huruf tafkhim, tapi dia tidak mempunyai ilmu al-qiraah. Maksudnya membaca dengan baik dan benar. Maka ilmu ini berbeda dengan ilmu tajwid, hanya sekedar idhar, idgham, cari contoh idhar, cari contoh idgham. This is easy. Namun belajar sifatul huruf dan makharijul huruf, alhamdulillah kita belajar di Yaman dengan orang asli Arab. Maka apalagi qurra, dia mengetahui sifatul rakhawah, sifat yang mufakhamah, muraqqaqah, dan sifat yang al-hams. Maka dicontohkan dengan lisannya. Sehingga kita berbeda dengan orang yang belajar hanya sekedar ilmu tajwid saja. Maka di sini pembahasan kita, kitab, alif di sini. Dia mengikuti tafkhim atau tarqiq. Dilihat yang sebelumnya, ta. Sekarang saya mau tanya, ta dari isti'la atau istifal. Tadi saya sudah kasih. Isti'la ada berapa? 7. Khussa, dobtin, qad. Berarti ta enggak termasuk. Berarti kitab. Alif di sini hukumnya mengikuti yang sebelumnya huruf isti'la atau istifal, ta huruf istifal. Kalau dia istifal yang di bawah, berarti alifnya mengikuti tarqiq karena istifal memberikan makna tarqiq. Coba kita contohkan. Kalau dia sebelumnya misalnya alif ini, dia mengikut saja karena dia sukun. Sebelumnya huruf yang isti'la, kita berikan qaf misalnya. Contohnya apa? Qala. Lihat alifnya. Mufakham atau tidak? Mufakham di sini. Qala, qalu. Maka alifnya di sini poinnya besar. Coba kita berikan contoh yang huruf istifal.
seperti di sini ta. Tatitu at. Tidak ada di atas, tapi di ujung lisan dengan makhraj atsanaya ataupun al-ulya yang di atas di sini. Tatitu at. Maka dia muraqqaqah, lemah. Maka lihat bacaan kita. Kitab. Maka ta. Kita. Di sini poinnya ta. Lemah alifnya. Beda dengan ko, qala, qalu, qalu. Paham? Beda apa tidak alifnya? Ini dia muraqqaq dan mufakham. Maka kitab di sini ada hukum alif, kita katakan alifnya apa? Muraqqaqah. Kenapa? Karena sebelum alif ta dan dia huruf istifal. Maka dibacanya Alkitab, bukan Alkitab. Maknanya alifnya seperti qala. Tapi Alkitab, tidak kitab. Sampai monyong mulutnya, tidak. Karena dia bukan isti'la, tapi istifal. Alkitab. Kembali kepada ayat sekarang. Kitabun. Seperti itu dibacanya. Kitabun. Kemudian selesai dari permasalahan hukum alif, kitab. Maka kita masuk di sini dari segi ilmu tajwid juga huruf ba dari kitab. Maka ba di sini hukumnya termasuk dari huruf apa ba? Qalqalah apa tidak? Maka di sini hukumnya jika kita waqaf kepada